sehat dan panjang umur selalu. Selamat datang di channel kami, yaitu Tiga Pemuda Bersejarah, yang isinya tepat ngobrol santai ya, menurut yang menambah wawasan dan diskusi yang menarik. Perkenalkan, nama saya Restu Putrananta, mahasiswa S1 dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember, dan ini teman saya. Nah, perkenalkan, nama saya Atta Ramadan dari Universitas Jember, S1 Prodi Pendidikan Sejarah. Dan aku Ivan Zalhak, aku dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Ini topiknya apa ini yang akan dibahas? Kita akan belajar tentang para wali. Nah, itu bagaimana pendidikan yang menyentuh hati dan akal. Sebelumnya diminum dulu ya. Ya, ngomong-ngomongan. Karena kita ngomongin Wali Songo ini ya. Kalau kita ngomongin Wali Songo itu enggak cuma tentang penyebaran agama Islam di Nusantara ya. Penyebaran agamanya gimana. Tetapi kita mencari apa ya? Ngomongin contohnya hidup tauladan menurut Wali Songo ini gimana, terus cara belajar mendidik ke masyarakat itu gimana, yang sesuai empati kita, yang kebijaksanaannya Wali Songo itu gimana, cara mengajar yang sesuai kebijaksanaan dan empatinya. Oh, begitu ya, Mas. Nah, pasti di antara kita nih pasti ada yang bertanya, siapa sih itu Wali Songo? Nah, sebelum kita lebih jauh, kita di sini akan mengasih tahu konteks terlebih dahulu bahwa Wali Songo itu adalah 9 tokoh utama yang menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di Jawa, yang berkisar sekitar abad ke-15 sampai ke-16. Sebelum itu kita cari tahu dulu siapa sih sebenarnya Wali Songo itu. Oh, nah sebelum kita lebih jauh lagi, kita di sini akan memberitahu kepada pendengar atau penonton konteks terhadap Wali Songo. Jadi Wali Songo itu adalah 9 wali yang jadi tokoh utama dalam penyebaran Islam di Nusantara, termasuk Jawa. Jadi itu sekitar abad ke-15 atau 16. Iya, dan yang menarik lagi ya Mas ya, Wali Songo ini merupakan pendakwah sejati, dan mereka ini menyebarkan agama Islam ini ya, itu dengan cara lewat budaya seperti itu. Jadi apa ya? Contohnya kayak Sunan Kalijaga kalau nggak salah ya. Sunan Kalijaga ini lewat wayang nggak sih? Lewat wayang terus itu Mas. Oh iya. Saya ingat saya itu Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam di masyarakat waktu dulu itu lewat seni budaya kan, lewat wayang itu kan. Di wayang itu kalau nggak salah dimasukkan apa ya, ajaran-ajaran moral gitu yang ada di masyarakat dulu. Terus juga ada diciptakan nilai kehidupan juga. Terus Sunan Kalijaga ini menciptakan lagu Lir Ilir kalau nggak salah kan. Lir Ilir itu mana tuh pengajaran juga kan, pengajaran hidup juga di wayang itu sangat, cerita-ceritanya itu sangat apa ya, relevan dengan apa namanya kehidupan dulu itu. Harus ada pendidikan moralnya juga di dalamnya, itu selipkan gitu. Nah, ada juga ini Mas dari itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang itu loh Mas, yang awal yang melakukan konser pesantren pada waktu awal. Nah, di pesantren itu bukan hanya tempat belajar ngaji Mas, tapi di sana tuh juga tempat buat membentuk karakter dan juga keterampilan hidup. Jadi kalau pendidikan versi Wali Songo ini nggak cuma transfer ilmu guys. Jadi kayak apa ya, kayak pembentukan manusia gitu. Harus apa ya, harus ada isinya itu ya, kayak bisa merasa kayak itu loh. Contohnya kayak ada nggak sih yang kata-kata ojo rumongso tapi sing bisa rumongso. Jadi kayak apa ya, harus setiap orang itu harus belajar atau mempunyai rasa empati yang tinggi. Nggak cuma betul. harus Sok pinter. ya sok pinter. Nah itu betul. contohnya lah. Ini selanjutnya kayak cara mereka mengajar ke masyarakat itu gimana gitu ya. Mereka ini ngajar itu gimana? Gak menggurui gitu, tapi menyentuh. Jadi gak
semena-mena menggurui seperti kayak kamu harus gini. Oh ya, Jadi harus kayak paham ya, harus paham. diajak lah diskusi gitu. Harus paham siswanya ya. Iya. Anggapannya kayak contohnya sudah kayak contoh yang tadi yang saya maksud tadi kan beliau ini apa ya, memasukkan ajaran-ajaran Islam ini lewat budaya kan. Nah itu kan tidak ada paksaan. Nah, apalagi budaya yang disenangi pada zaman dulu. Jadi apa ya, seni kan kayak pertunjukan disenangi pada zaman dulu kan. Iya. Jadi kayak apa ya, masyarakat pada zaman dulu ini tertarik untuk belajar ya. Belajar lewat wayang tadi. Kan wayang tadi itu kayak nggak cuman pertunjukan aja, tapi kayak mengembangkan apa ya, di nilai-nilai moral di situ kan. Jadi kayak gitu coba. Iya mas ya, kalau dipikir-pikir tuh kayak konsep pengajarannya tuh di zaman dulu banget ya mas. Terus orang-orang tuh pada gak sadar kan kalau lagi belajar juga. Tapi pesan-pesannya dari Sunan Kalijaga tersebut tuh langsung nyampe dalam hati kan ya. Benar. Nah, contoh lagi kayak lagu-lagunya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ciptain lagu kalau nggak salah itu Tombo Hati. Nah, Oh iya. Tombo Hati ini apa ya? Nggak cuman sebagai lagu religi, tapi juga sebagai refleksi diri. Kayak apa ya? Tombo Hati itu kayak gitu, kayak nggak cuman sebagai lagu religi gitu, tapi apa ya, pengembangan dirinya itu gimana, kayak tentang kehidupan juga kan, itu sebagai refleksi diri kita gitu. Kayak kaca itu ya mas. Iya, kayak kaca. Oh, berarti itu cocok buat prinsip ya mas, kehidupan modern sekarang pendidikan. Berarti yang belajar harus menyenangkan, terus relevan kehidupan sehari-hari. Nah itu mas bener banget. Jadi ya bukan cuma hanya hafal teori, tapi juga harus tahu maknanya. Cuma hafal teori tapi tidak tahu maknanya. Itu manfaat. Gimana banget ya? Terus sebelum itu kita harus kenal sih konsep, kan ada tadi itu kata kayak Topiknya ya mas. topiknya yaitu menyentuh hati dan anak. Maksudnya itu gimana? Nah kalau apa ya, pendidikan itu nggak bisa kalau cuma sekedar apa ya, pintar aja. Tapi gimana? Kalau cuma logika aja yang main, terus itu juga harus ada rasa gitu. Kalau dalam pendidikan itu harus ada empati juga. Iya mas, kalau cuma logika aja kan gimana ya, orang itu bisa jadi pintar tapi dingin gitu loh, gak Perasaan gak berperasaan. kayak robot jadinya. Iya mas. Itu mas. Nah tapi Wali Songo tuh berhasil menggabungkan dua hal tersebut. Jadi mereka tuh mengajarkan agama dengan nalar yang kuat, tapi ya tetap lembut gitu loh, buat menyentuh hati. Terus mereka tuh juga dapat empatinya gitu, buat dapetin emosionalnya tuh juga dapat. Kalau nggak salah ini Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus itu kan apa ya, mengajarkan kalau nggak salah di Kudus ini dilarang menyembelih sapi. Oh iya mas. Itu kenapa kok dilarang menyembelih sapi? Alasannya kalau nggak salah itu karena di sana itu ada umat Hindu kan apa ya, nah saling menghormati, toleransi juga. Makanya kan ini nggak cuma sekedar pelajaran gimana, tapi pelajaran hidup bagaimana ya kita bersosialisasi, bertoleransi, saling menghargai antar umat beragama. Beliau itu juga wali. Nah itu dia mengajarkan umat apa ya, bukan umat sosial apa ya, Ya politik. masyarakat. Iya, masyarakatnya untuk tahu akan toleransi terhadap umat beragama lain. Betul banget. Mengembangkan diri juga itu toleransi gitu. Jadi pendidikan ini nggak cuma bijak gitu aja, benar atau salah gitu aja, tapi juga soal berhati ya. Bagaimana kita mempunyai hati ini untuk digunakan kepada masyarakat luas, tidak cuma memikirkan diri sendiri atau apa ya, agama sendiri. Apa ya, kalau nggak salah itu mabuk agama, itu nggak boleh gitu sebenarnya. Iya sih, Beneran jelas Iya, nggak boleh iya. gitu. Sekarang kan apalagi lagi banyak pas kayak gitu. Jadi bisa dibilang nih pelajaran Wali Songo tuh mengajarkan ini ya mas, pengetahuan tentang emosional gitu ya. Terus dan jauh sebelum istilah tersebut tuh populer sekarang gitu. Kalau ngomongin Wali Songo ini ya nggak lengkap kalau kita nggak bahas soal pesantren. Iya mas ya, lupa lagi Iya, mas. Mas. Iya betul banget itu mas. Soalnya pesantren kan memang Identik ya sih. Iya identik banget tuh. Kalau nggak salah ini Sunan Gresik tadi itu
itu sebagai pencetus konsep pesantren. Kalau nggak salah ini digadang-gadang sebagai pendiri pesantren pertama di Nusantara. Warisan pesantren ini ya, pendidikan pesantren ini masih apa ya, masih ada sampai sekarang, bahkan sampai masih populer gitu. Contohnya kayak pondok pesantren Gontor, terus juga pondok pesantren Girboyo, terus Tebire juga kan masih besar sampai sekarang. Makin besar kan kalau nggak salah. Iya. Di pesantren ini kan tidak cuma diajari kita itu tidak cuma diajari mengaji aja kan. Jadi di pesantren ini kita itu diajari untuk disiplin, mandiri, bertanggung jawab seperti itu. Iya kayak disiplin itu kita itu harus bisa mengatur waktu. Soalnya kan gak ada yang mengingatkan dengan karena kan banyak kayak apa ya? Harus tepat waktu gitu kayak sholat terus maka mandirian kalau nggak salah itu kayak nyuci baju kan di sana. Iya soalnya kan Nggak ada yang nyuciin kayak di rumah ya, kan. Dan juga di sana tuh ini mas, kayak gotong royongnya tuh sangat erat tuh mas, sampai sekarang ya. Dan mungkin karena nilai-nilai yang dulu ditanamkan oleh para wali, jadi kayak mereka tuh gak ada yang egois gitu loh, tetap erat kayak keluarga gitu. Sampai kadang-kadang kalau ada yang mau pulang tuh kadang nggak mau karena masih kangen sama teman-temannya gitu. Oh iya, jadi sudah menjadi kayak tradisi. Nah iya mas, bener banget itu mas. Pendidikannya itu pendidikan apa ya? Pendidikan di pesantren itu untuk semua kalangan kan. Untuk semua kalangan gitu. Kalau nggak salah apa ya? Itu pendidikannya di sana kalau di pesantren itu nggak apa ya? Namanya nggak saling membeda-bedakan. Kalau apa ya, kamu makan ini ya sama semua makan ini kan. Iya. Itu kayak apa ya, pendidikannya untuk semua kalangan. Jadi kamu nggak apa ya, kamu anak pejabat di waktu zaman itu, anak raja tuh, anak siapapun betul. di situ itu kan sama banget tuh mas. Jadi di pesantren ini khususnya di pendidikan kayak versi Wali Songo gitu ya, itu nggak memisahkan antara yang pintar atau yang bosol lah. Oh Ya sama aja semuanya. ada diskriminasi. Ya, ada. Semuanya itu apa ya? Siapapun yang mau bergabung belajar, jadi ya menampung semua kan. Asal mereka tuh ada kawan di kembang gitu. Iya. Banget di sana. Dari kemarin tuh yang saya tuh sempat berpikir mas ya, kayak gimana ya konsep pendidikan di Wali Songo itu bisa diterapin di zaman modern kayak sekarang. Jadi relevansi untuk zaman sekarang. Betul banget tuh mas. Waduh. Kalau menurut saya ya mas ya, untuk kehidupan sekarang ini harus ada di pendidik atau guru. Itu gimana cara pendidik itu bisa mengambil hati sang siswa atau sang murid itu. Jadi sebelum diajak berpikir itu diambil dulu hatinya. Apa ya, anggapannya kayak mengambil dulu hatinya agar murid itu mau belajar. Contohnya itu harus dipahami dulu karakter muridnya itu gimana. Jadi kita tahu gimana cara mengajarnya, terus minatnya dia itu di bidang apa, di mana minatnya. Jadi gak serta-merta kita ngasih teori aja, jadi kita tahu maunya dia itu gimana. Jadi apa ya, bisa diajak berpikir dan belajar selanjutnya. Jadi ini mas, lebih semangat gitu loh. Iya, lebih semangat. Bukan cuma ngasih ceramah satu arah, gitu. bukan cuma ngasih materi aja, jadi diajak berdialog gitu ya. Iya. Sama berarti kayak Wali Songo pada zaman dulu itu kan mendengarkan dulu, diajak dulu, baru menyampaikan, baru mengajarkan. Iya mas, tapi nggak mas. Dan yang nggak kalah penting lagi tuh ya, pendidikan sekarang tuh harus tetap punya nilai kemanusiaan mas. Jangan sampai teknologi tuh bikin kita lupa empati. Takutnya kan, kalian itu tahu sendiri kan AI itu mas. Kan kadang-kadang tuh manusia tuh jadi lebih malas gitu karena adanya AI. Banyak sekarang. Kan sekarang itu banyak apa ya, orang yang pinter tapi apa ya, gampang apa ya, sok pinter pinter tapi Otaknya nggak ada. kayak gampang nyalahin. Kalau apa ya, harusnya kan pendidikan itu saling merangkul. Iya. Harusnya kan kayak diskusi itu, meskipun temennya salah kan harusnya apa ya, dirangkul gitu, diajak diskusi yang saya. Enggak sekarang enggak kayak
diskusi dikit langsung disalahin, Iya, iya. kalau salah disalahin, terus gampang marah juga. Intinya kalau jadinya itu apa ya, pendidikan sekarang itu nggak menyentuh hati kan, nggak saling merangkul apa ya, kurang konsep keluarga Iya. gitu ya. konsep keluarganya apa ya, nggak kena gitu. Harusnya saling merangkul, kita belajar ya bersama, nggak apa ya, nggak sok pinter kayak tadi apa ya, kata-kata yang tadi dulu rumongso Oh, bisa, iya. ya. Iya. Tapi sing bisa rumongso Betul. ojo pinter. Nah, Bener banget ya Mas ya. Berarti balik ke awal esensi konsep pendidikan ya. Bukan cuma menghasilkan nilai saja, tapi juga karakternya juga. Iya, kan setiap apa ya, setiap orang itu harus mempunyai isi ya. Isi, maksudnya isi itu bagaimana cara kita menghargai orang lain, terus toleransi pada orang lain. Kalau cuma pinter kalau nggak ada isinya, maksudnya iya, perasaan, perasaannya Iya. itu. Jadi kayak seolah-olah paling merasa dia paling bisa di dunia ini. Kalau tapi malah kayak di dunia ini harus bersosialisasi. Iya, sendiri tuh nggak bisa. Kalau hidup sendiri nggak bisa. Iya, manusia gitu. Saling tolong menolong, Hmm. membantu gitu. Iya betul Bang, Mas. Nah itu Mas, ada lagi Mas, saya tuh ingat salah satu kata-kata dari Sunan Kalijaga, yaitu urip iku urip, atau yang artinya itu hidup itu harus memberi cahaya Mas. Nah, pendidikan itu juga harus gitu. Bagaimana apa ya? Pendidikan itu harus mencerahkan, bukan sifatnya bikin takut orang untuk belajar. Kembali lagi kayak tadi ya. Bagaimana pendidik atau guru itu bisa membuat menyentuh hati. Jadi pendidik itu juga harus bagaimana pendidik itu juga harus bisa membuat anak itu menjadi tidak takut untuk belajar. Kalau sebelum belajar aja udah takut, bagaimana materinya bisa masuk? Ceritanya itu Mas, malah yang ada malah males. Iya, makanya itu. Dan yang satu lagi ya, bikin aku kagum itu para wali ini mengajarkan ini bukan hanya dengan kata-kata aja, tapi juga dengan teladan juga, kayak hidup yang sederhana itu, tapi itu kan berdampak bagi masyarakat itu kan, kesederhanaannya itu. Iya sih, mereka juga kayak mengajarkan bahwa kayak guru yang terbaik itu bukan hanya guru yang banyak omongnya, tapi tapi yang paling konsisten dalam berbuat baik. Kan kadang ini kita terlalu memikirkan metodenya. Padahal yang paling penting sebenarnya keteladanan. Iya. Kayak kita bagaimana kita menonton para wali itu berbuat baiknya. Itu sangat berpengaruh loh kalau di dalam pendidikan. Gimana kita harus selalu bersikap baik. Itu berpengaruh banget di pendidikan. Gitu loh. Oke, mungkin segitu saja obrolan singkat kita kali ini, yang mungkin kita membahas tentang pendidikan ya Wali Songo itu, yang mungkin yang mendalam tapi nggak mendalam banget. Iya betul. Tapi kita bisa ambil hikmahnya dari Wali Songo ini, pendidikannya gimana. Sebenarnya kagum banget ya sama Wali Songo ini. Mereka ini beliau-beliaunya tokohnya nggak cuma sebagai tokoh sejarah aja, tapi juga sebagai pendidik sejati, yang dimana mereka ini mengajarkan kita bagaimana sebagai manusia seutuhnya itu, nggak cuma ya tentang isi kepintaran aja, tapi menjadi manusia yang berbudi pekerti, yang luhur, gimana adabnya, belajar itu gimana gitu. Benar tuh Mas, pendidikan yang mentor tidak akal ini ternyata kunci buat menjadi peradaban yang lebih damai dan beradab. Dan semoga obrolan kita hari ini menjadi pengingat ya bagi kita semua, mahasiswa, guru-guru, dan siapapun yang lagi belajar, bahwa pendidikan sejati ini gak cuman bikin kita itu tahu aja, akan tetapi membuat kita itu semakin peka dan bijak dalam mengetahui, dalam mempelajari, dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Mungkin segitu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka dengan konten podcast kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran.
untuk evaluasi kita berikutnya untuk berkembang lebih baik. Terus kita pamit dulu ya. Jangan lupa kalian tuh tetap belajar dengan hati, berpikir dengan akal, dan berbuat dengan cinta. Ingat kata-kata dengan bisa saya Restu Putra Nantang. Saya Tara Ramadan. Saya Ivan Zulhak. Semoga kita bertemu di episode selanjutnya. Di Tiga pembicara. Terima kasih.